A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Nawina ta'aluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi wa tilqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada pertemuan siang hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka membaca, memahami, memperdalam wawasan kita seputar ilmu tauhid atau ilmu kalam atau juga disebut dengan ilmu akidah dengan membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir kita, Fatimah, penutup daripada majelis kitab ini yang mungkin telah kita baca bersama, ya kita telaah bersama dalam beberapa waktu tertentu yang kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam kitab ini ada mukaddimah, ya, kemudian ada 6 bab, kemudian ada khatimah. Jadi 6 plus 2, satu pembuka, 6 bab, satu penutup. Ya, pembuka yang berkaitan dengan apa sih ilmu akidah dan apa yang harus dipelajari dalam ilmu akidah. Kemudian 6 bab ini merujuk kepada rukun iman yang 6. Jadi bab pertama adalah pembahasan mengenai rukun iman yang pertama, begitupun nanti sampai dengan rukun iman yang keenam dibahas pada bab yang keenam, sebagaimana telah kita selesaikan pada pertemuan pekan lalu, ya, dan mana kita di pertemuan sebelumnya membahas mengenai qada dan qadar, ya, di dalamnya ada af'al ibad, ya. Perbuatan-perbuatan manusia ini apakah apa namanya semuanya adalah kehendak kita secara mutlak, artinya Allah tidak ikut campur, atau sebaliknya semuanya itu Allah yang tentukan, kita hanya mengikuti, ya. Nah, ini dua pandangan yang kedua-duanya salah gitu, ya. Kenapa? Kalau kita katakan bahwasanya semua yang dilakukan manusia itu adalah kehendak Allah mutlak tanpa ada campur tangan kehendak kita meskipun hanya sedikit, ya maka kita tidak layak untuk dimasukkan ke surga ataupun ke neraka. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti apa yang kehendak Allah, yang Allah kehendaki secara mutlak 100% gitu ibarat, ya. Nah, maka konsep surga dan konsep neraka akan menjadi samar nantinya kalau kita mengikuti akidah atau aliran kepercayaan seperti ini. Begitupun sebaliknya, kalau kita katakan bahwasanya manusia yang berperan penuh 100% tanpa ikut campur atau tangan Tuhan di sini, ya, campur tangan Tuhan di sini, maka tentu otomatis nanti akan menyamarkan atau membuat samar konsep iradah Allah yang sempurna, kudrah Allah yang sempurna. Artinya Allah tidak punya kehendak, tidak punya kuasa terhadap keinginan manusia. Nah, ini kan sesuatu yang tentu nanti akan samar juga. Maka ada solusi pertengahan di situ, ya. Solusi pertengahan ditawarkan oleh Imam Asy'ari dalam Aqidah Asy'ariyah ini, bahwa yang harus kita pahami dulu bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, atau apapun yang telah terjadi, apapun yang akan terjadi itu sesuai dengan iradah Allah pasti, kudrah Allah pasti, dan sesuai dengan ilmunya Allah. Itu konsep dasarnya dulu seperti itu. Nah, lalu kemudian baru kita nanti akan membahas, ya, sebagaimana telah kita sebutkan. Nah, Allah berkehendak untuk memberikan kita kehendak, gitu, ya. Nah, artinya setiap manusia itu diberikan kehendak oleh Allah dan itu adalah kehendaknya Allah. Nah, apakah kemudian apa namanya artinya kita berkehendak lalu kemudian terjadi semua? Belum tentu juga. Kalau kehendak kita tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, ya nggak akan kejadian juga. Allah nggak akan ciptakan juga, nggak akan jadikan juga peristiwa yang sesuai dengan kehendak kita tadi itu. Nah, artinya kita punya iradah juz'iyah saja, ya, punya kasab istilahnya atau dalam bahasa lainnya, punya hak, ya, diberikan oleh Allah untuk memilih jalan yang kita inginkan. Mau jalan yang mana yang kita pilih. Nah, kalaupun nanti kita sudah memilih, nah, maka kita akan hisab sesuai dengan pilihan kita tadi, hak apa namanya kasab atau iradah juz'iyah yang tadi Allah berikan kepada kita tadi. Nah, sehingga konsep surga dan konsep neraka itu masih bisa dipahami tidak samar seperti itu. Tapi tetap kembali bahwa apa yang kita kehendaki itu harus sesuai dengan iradahnya Allah, karena Allah yang punya iradah secara mutlak seperti itu. Nah, ini tentu nanti akan menghilangkan kesamaran dalam konsep terbatasnya Allah dalam sifat kudrah, iradah, dan ilmu. Jadi apa yang dikehendaki oleh kita itu atas kemauan kita, yang mana Allah memberikan kehendak itu kepada kita. Dan apa yang kita kehendaki nantinya itu harus sesuai dengan kehendak Allah baru bisa terwujud. Dan nantinya kalaupun terwujud itu maka atas kuasa Allah, Allah yang menciptakan
dan sesuai dengan ilmu Allah yang sudah ada sejak zaman azali seperti itu. Jadi ini konsep pertengahan yang ditawarkan yang kemudian tidak menyamarkan konsep-konsep lain yang kita pahami sebelumnya seperti itu. Dan kita sudah bahas panjang lebar dalam pembahasan sebelumnya ya di rukun iman yang keenam atau pembahasan bab yang keenam. Sekarang kita bahas ke pertemuan terakhir ya khatimah penutup dalam beberapa hal masalah-masalah yang penting yang sekiranya harus kita pahami seperti itu ya. Al-khatimah qala al-musannif rahimallahu taala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ya, al-khatimah penutup fi masa ila muhimmatin yang membahas mengenai masalah-masalah perkara-perkara ya penting tatba'u ma salaf naqaltu anis salaf ya yang mana hal ini eh, mengikut ya terhadap apa yang dijelaskan disampaikan oleh para ulama salaf ya dan aku mengambil menukilnya langsung dari para ulama salaf seperti itu. Ya, apa permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, yang pertama, hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. Apakah boleh kita berbicara membahas mengenai zat Allah, ya zat secara bentuk Allah, ya bil aqli dengan hanya sebatas akal saja. Apakah boleh yang demikian itu? Jawabannya la yajuzu takallumu fi dzatihi bil aqli. Kita tidak boleh untuk membahas ya, membicarakan mengenai zat bentuk Allah Subhanahu wa taala bil aqli, sebatas hanya dengan akal kita saja. Kenapa? Li'annal aqla qasirun an idraki dzatil khalqi subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita itu lemah, terbatas ya, tidak akan sanggup mampu untuk memikirkan zat Allah itu seperti apa. Ya, fakullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Dan kita punya kaedah ya, setiap apa yang terlintas dalam pikiran kita bahwasanya itu mungkin Allah, maka itu pasti bukan Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita bentuknya seperti apa. Gitu ya. Karena Allah bi khilafi dzalika. Allah pasti berbeda dengan sesuatu yang kita bayangkan atau terlintas dalam benak pikiran kita seperti itu. Idza kana al-aqlu, apabila akal la yudriku dzatahu, tidak bisa apa namanya mendapati bagaimana zat Allah itu bentuknya seperti apa, fakaifal wusulu ila ma'rifatihi ma'anal ma'rifata wajibatun. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengenal Allah, kita mengetahui zat Allah atau mengetahui Allah gitu ya, ma'rifatullah. Nah, tapi kita nggak tahu gimana atau nggak bisa akal ini mencerna Allah itu seperti apa. Sementara ma'rifatullah itu hukumnya adalah wajib ya ala kulli ahadin bagi setiap orang. Nah, beliau katakan bagaimana solusinya? Inna ma'rifatahu tahsulu bi ma'rifati sifatihi ya. Caranya ma'rifatullah itu bukan dengan ma'rifatul zat ya, bukan hanya sekedar kita harus tahu bentuknya dulu baru kita bisa tahu itu Allah gitu ya. Nah, ini kan kadang ada sebagian orang berpandangan kalau saya nggak lihat, maka saya nggak akan bisa percaya. Saya nggak akan bisa tahu. Saya nggak bisa yakin. Nah, itu orang-orang yang akalnya lemah gitu. Kenapa? Karena tidak mesti sesuatu yang ada itu harus dilihat dulu baru kita yakin itu ada. Nanti kita akan dikasih contoh ya. Dan ini mungkin sering sekali kita temukan. Misalkan seperti apa contohnya? Akal. Ya, apakah kita bisa melihat akal atau bisa membayangkan akal itu bentuknya seperti apa? Nggak akan ada orang yang bisa. Sedangkan membayangkan makhluk saja tidak bisa, apalagi membayangkan Allah. Tapi apakah ketika kita tidak bisa bayangkan, otomatis itu tidak ada? Apakah kita mau dikatakan tidak berakal karena kita nggak bisa membayangkan akal itu seperti apa? Tentu kita nggak akan mau yang seperti itu. Artinya, tidak melihat bentuk asli pun bukan berarti itu tidak ada. Ya, tapi kita bisa melihat dengan apa namanya atau meyakini keberadaannya dengan mengetahui sifat-sifatnya atau kriteria atau ciri khasnya seperti itu. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Kenapa? Akal kita ini lemah, terlalu lemah untuk bisa membayangkan hal seperti itu. Maka, kalaupun harus tahu ma'rifatullah, ya harus ma'rifatullah itu wajib, maka caranya bukan bima'rifati zati, bukan dengan cara mencari tahu gimana zat Allah, tapi dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Maka karena itu beliau katakan, ya ma'rifatahu, inna ma'rifatahu, mengenal Allah, ma'rifatullah itu tahsulu bi ma'rifati sifatihi. Caranya adalah dengan ma'rifatus sifat, ya kita mengenal sifat-sifat Allah. Di mana yang namanya Tuhan pasti punya sifat ini, ya, dan tidak ada yang punya sifat ini selain Tuhan, gitu. Maka karena itu dengan sifat-sifat ini, oh, ini berarti Allah, ini berarti Tuhan, seperti itu. Nah, minal wujudi wal qidam wal baqa wa mukhalafatihi lil hawadis wal qiyam bin nafsi wal wahdaniyah wal haya wal ilmi wal qudrah wal irada was sama wal basar wal kalam, dan ini sudah kita bahas semua dan kita sudah tekankan semua dalam setiap sifat bahwasannya sifat yang sedemikian ini yang kita bahas ini itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang hanya dimiliki kesempurnaannya oleh Tuhan. Kalau dia tidak punya sifat-sifat ini, maka dia tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Seperti itu. Ya. Bi ayyi syai'in, ya, dengan cara apa?
Arafna Allah Ta'ala. Kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'annana mara'ainahu bi absarina. Sementara kita nggak bisa untuk melihat Allah dengan mata kita, gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Arafna wujud Allah Ta'ala. Kita bisa mengetahui ya adanya Allah itu wa baqiya sifatihi, dan sifat-sifat Allah itu bizuhuri athari qudratihi, dengan asar bekas pengaruh daripada sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fi hadhil makhluqatil haditsati al mutqanatil badi'atil muhayyarati lil uquli. Ya, kita bisa melihat ke alam semesta. Jadi kita bisa melihat, mengetahui ya adanya Allah itu dengan melihat kepada yang Allah ciptakan, ya, hasil daripada kudrahnya Allah. Yang mana kalau kita teliti, nggak mungkin ini dilakukan oleh seorang manusia. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang yang biasa saja. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Maka karena itu banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda wujudnya Allah, ini. Nah, itu bukan hal yang main-main, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan saja. Kalau kita bisa resapi, kita bisa pikirkan dengan baik, wah, ini nggak mungkin manusia melakukan ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengetahui asar, banyak berpikir. Maka karena itu penting berpikir ya. Tafakuru itu penting ya, berpikir. Tafakur itu kita penting sekali. Kita berpikir kenapa ini bisa terbentuk, kenapa ini bisa terjadi. Maka nanti kita akan menemukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Ya. Contohnya seperti kasamawati, seperti halnya langit-langit mamashtamalat alaihi minasyamsi wal qamari wan nujum, dan apa yang terkandung di langit itu seperti ada matahari, ada bulan, ada bintang di sana yang itu nggak bisa dilakukan oleh manusia dalam hal mengatur itu semua, bahkan menciptakan saja tidak bisa, gitu ya. Wal ardi, begitupun yang ada di bumi ini, wa mashtamalat alaihi minal ma'adin wal asjar, ya, wa ghairi dzalika min anwa'il hayawanat allati minhal insan al makhluqu bi ahsani taqwim al-mausufu bi anwa'il kalam wal fadl al-mumtazu bil aqlil qawim. Ya, begitupun yang ada di bumi ini seperti halnya barang-barang tambang, ya. Kita nggak pernah bisa membayangkan, ya, kita manusia hanya memanfaatkan barang tambang, tapi kita nggak tahu siapa pencipta barang tambang ini, kok bisa ada dalam tanah seperti itu, harus dibor segala macam itu. Nah, dengan mengetahui itu akhirnya kita akan sadar, oh, ternyata ini ada zat yang nggak mungkin manusia, yang tidak mungkin ilmunya sebatas manusia yang bisa melakukan ini. Yaitu siapa? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting untuk berpikir, ya. Karena dengan berpikir itulah kita bisa menemukan Tuhan, gitu ya. Kita bisa meyakini Tuhan itu ada dan tidak mungkin manusia ini bisa dianggap sebagai Tuhan, gitu ya. Meskipun kita tidak melihat langsung Tuhan, gitu ya. Begitupun dengan pohon-pohon dan hal-hal lainnya seperti hewan-hewan seperti itu ya. Di antara hewan-hewan tersebut adalah manusia. Nah, hewan ini bahasa lainnya adalah makhluk hidup. Ya, jadi banyak beraneka ragamnya makhluk hidup. Ya, dan antara makhluk hidup itu adalah manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk terbaik, ya, yang Allah sifati dengan apa namanya, dengan al-kalam, yang bisa berbicara, ya, bisa berpikir, ya, wal fadl, dan punya keutamaan tersendiri, dan bisa memanfaatkan apa namanya, akalnya, sehingga dia bisa menjadi orang yang mumtaz, orang yang sempurna seperti itu. Dan ini bukan kerjaan orang biasa, bukan kerjaan manusia yang semacam ini menciptakan hal-hal seperti itu, tapi kerjaan Tuhan atau kerjaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa melakukan hal tersebut. Ya, fakama anna man syahada binaan arafa anna lahu baniyan. Sebagaimana kalau seandainya kita melihat sebuah bangunan, ya, kita melihat sebuah bangunan dimanapun itu, kita pasti langsung tahu, oh, pasti ada yang menciptakan bangunan itu. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Ya, kalau kita melihat bangunan ini, siapa sih yang bangun? Pasti kita berpikir seperti itu. Nah, waman syahada kitaban. Begitupun kalau kita melihat sebuah catatan, sebuah tulisan, sebuah kitab, ya, sebuah buku, arafa ana lahu kitaban, kita pasti langsung tahu bahwasanya ada yang menulis kitab itu. Gak mungkin dengan sendirinya ada, pasti ada yang menulisnya. Nah, sekalipun wa illam yarahu wa lam yasma khabaru, ya, khabarahu. Sekalipun kita tidak pernah melihat siapa yang membangun, siapa yang menulis, dan tidak pernah mendengar cerita mengenai siapa yang membangun, siapa yang menulis tersebut. Tapi kita meyakini bahwasanya pasti ada yang membangun, pasti ada yang menulis. Gitu. Begitupun dengan alam semesta ini, ya. Harusnya kita harus paham juga bahwa pasti ada yang menciptakan manusia, pasti ada yang apa namanya mengatur alam semesta ini, yang pasti bukan manusia itu juga. Gitu. Pasti ada zat lainnya yang lebih mulia, lebih utama, yang berkuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika man ra'a hadzal alamal mutqanal badi al bahira. Nah, begitupun bagi orang yang bisa memikirkan, ya, bisa apa namanya, menggunakan otaknya, ya, untuk melihat alam semesta ini yang begitu detail, begitu rinci, begitu bagus, ya, begitu indah.
arafa anna lahu mujidan, pasti dia akan langsung sadar, akan tahu bahwasanya ada zat yang menciptakan, ya. Mujidan, qadiman, aliman, muridan, qadiran, hakiman. Dia adalah yang mengadakan, yang sifatnya qadim, dia maha mengetahui, yang maha berkehendak atas segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. Seperti itu. Hal lihadhil mas'alati nadhirun fil makhluqati. Apakah dalam permasalahan yang kita bahas barusan ini ada perumpamaan, ya, yang sama, yang mirip, ya, dalam kasusnya makhluk misalkan, ya. Maksudnya hal yujadu fil makhluqati. Apakah dalam konteks berbicara mengenai makhluk, ya, syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'anana la narahu, ya. Sesuatu yang makhluk ini makhluk, kita nggak melihat wujudnya, tapi kita tahu bahwasanya dia itu ada. Nah, na'am, ya, ada. Wadzalika karruh. Nah, kalau di sini beliau contohkan dengan ruh, ya, ruh, ya, jasmani ruhani, ada ruh. Nah, fa inna nahkumu biwujudiha. Kita semua sepakat kalau ruh itu ada. Ya, kalau berpisah ruh dari jasad, maka hanya tinggal jasad orang mati, tidak ada ruhnya. Ya, artinya ruh itu ada. Yang diangkat adalah ruh kita, yang dicabut ruh kita. Nah, kita tahu dan sepakat ruh itu ada, seperti itu, ya. Wa illam nahdha bi syuhudiha. Sekalipun kita nggak melihat ruh itu bentuknya seperti apa, ya. Haitsu nara ma laha minal athari ma'a anna la naraha bil absari wa la tudraku haqiqatuha bil afkar. Nah, sebagaimana ruh itu kita bisa mengetahui keberadaannya, kita meyakini keberadaannya, ya, karena kita melihat asar yang diberikan, atau pengaruh dari sebab adanya ruh itu, yaitu hidupnya seseorang. Kalau seseorang nggak punya ruh, dia akan mati. Ya. Sementara kita nggak melihat ruh itu yang mana. Ketika dicabut itu kita nggak melihat ada ruh yang terangkat, misal tercabut dari manusia, kita nggak melihat, tapi kita meyakini keberadaannya. Dan kita nggak akan mungkin bisa mengetahui hakikat daripada roh itu, ya, dengan hanya memikirkannya saja seperti itu. Kita nggak akan habis waktu. Buat apa habis waktu memikirkan roh itu seperti apa, ruh seperti apa, ya? Percuma. Kenapa? Karena cukup dengan hanya mengetahui asarnya saja, kita bisa mengetahui ada, ya, di situ. Begitupun dengan melihat alam semesta saja, kita cukup untuk mengetahui Allah itu ada. Ya, wa kadzalika, begitu juga lah kasusnya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wa illam narahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak bisa melihat Allah bi absarina dengan mata pandangan kita, walam nudrik haqiqata dzatihi bi afkarin, dan kita nggak bisa untuk mengetahui hakikat zat Allah itu dengan pikiran kita. Najazimu, tapi kita pasti bisa meyakini biwujudi dzatihi, ya, dengan adanya zat Allah itu al-mausufati, yang disifati bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Nadran lima nara min athari sun'ihi al-badi, ya, berdasarkan dengan kita bisa melihat kepada asar atau pengaruh atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu sangat sempurna, sangat detail, ya, asyhahidilahu bilisanil hal wal maqal, yang bisa disaksikan dengan lisanul hal maupun lisanul maqal, bisa disaksikan dengan kondisi keadaan kita, bisa merasakan, maupun dengan perkataan-perkataan kita bisa meyakini hal hal tersebut. Nah, ini menunjukkan kembali bahwasanya bukan berarti kalau kita nggak bisa lihat itu nggak ada. Bisa jadi dia itu ada, tapi kita nggak bisa lihat. Dan itu pada makhluk pun ada. Akal, ruh, ya. Mau kita habiskan waktu seumur hidup untuk memikirkan itu, kita akan nggak akan pernah ketemu bentuknya seperti apa. Jadi buang-buang waktu. Tapi kita semua meyakini itu. Nah, sedang makhluk saja kita lemah untuk membayangkan gimana bentuknya, gimana bentuk akal, dan gimana bentuk pikiran yang, atau gimana bentuk ruh yang itu semua makhluk, apalagi kalau kita memikirkan zat yang menciptakan itu semua, atau zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita nggak akan bisa sampai lagi otak kita. Lebih lemah lagi otak kita tentang itu. Ya. Kita masuk ke pembahasan lainnya, ya. Atau ini masih pembahasan ruh, ya. Hal yajuzul khawdu fi haqiqatir ruh. Nah, bolehkah kita untuk mendalami, mencari tahu hakikat ruh itu seperti apa? Wal bahtsu an mahiyatiha, dan membahas apa sih sebenarnya ruh itu? Nah, beliau jawab, la yajuzu dzalika. Hal tersebut nggak boleh dan nggak perlu sebenarnya. Jadi la yajuzu ini sebenarnya tidak perlu, ya. Lianna, kenapa? Lianna al-aqla qasirun an idraki haqiqatiha. Karena akal kita nggak akan mampu untuk memperoleh hakikat daripada ruh itu seperti apa. Wal bahtsu anha idha'atu waqtin. Maka sehingga dengan demikian itu, kalau kita masih mau mencari-cari, membahas, memperdalam pembahasan seputar ruh itu, hanya buang-buang waktu pada hakikatnya. Wa hadza akbaru dalil, dan ini sudah menjadi bukti yang sangat besar, bukti yang paling tinggi, ya, paling paling besar, ala qisari aqli, ala kusuri aklil insan, ya, yang menunjukkan lemahnya akal manusia.
Karena mencari tahu tentang makhluk aja nggak bisa, apalagi mencari tahu tentang Tuhan secara zat, ya, secara zat, ya. Fa innahu la yudriku haqiqata ruhihi ma'a kauniha makhluqatan. Kita nggak bisa mengetahui hakikat roh itu seperti apa. Padahal itu hanya makhluk, ya. Wa ghairu kharijatin anhu. Dan roh itu nggak pernah keluar dari tubuh kita. Kalau keluar ya kita mati. Artinya kita selalu membersamai ruh itu. Dan kita bahkan tidak pernah tahu gimana bentuk atau zat daripada sesuatu yang selalu membersamai kita, ya. Liyaqta'al amala an idraki haqiqati khaliqihi alladzi laisa lahu syabihatun, yang tentu ini sekaligus memutus harapan kita, tidak perlu lagi kita mencari tahu hakikat zat Tuhan itu seperti apa, yang pasti tidak akan ada yang mirip dengan Tuhan seperti itu. Artinya kalau kita mencari makhluk saja tidak mampu, ya nggak usah mencari Tuhan, bentuk zatnya seperti apa, memikirkan terlalu dalam bentuk zat Allah itu seperti apa, gitu ya. Kita hanya mengetahui keberadaannya dengan cara melihat kepada asar yang diberikan daripada zat-zat tersebut. Oke. Hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basar. Nah, apakah mungkin ya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Artinya tadi kita saat ini nggak bisa melihat Allah, tapi nanti di kemudian hari bolehkah atau bisakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pandangan ini? Nah, ini ada sedikit perbedaan nanti dengan beberapa aliran, ya. Ru'yatullahi ta'ala bil basari mungkinatun aklan wa waqi'atun fil jannati. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata bil basar, dengan pandangan, mungkinatun aklan itu hal yang mungkin secara akli, ya, wa waqi'atun fil jannati lil mu'minin aklan, dan nanti terjadi di surga bagi orang-orang mukmin, dan itu terbukti secara nakli juga. Allah sendiri yang mengatakan dalam nas seperti itu, ya. Fa innallaha ta'ala maujudun. Allah, karena Allah itu ada. Wa kullu maujudin yumkinu ru'yatahu. Setiap yang ada itu pasti mungkin untuk dilihat, ya. Yumkinu ru'yatuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idin nadhirah. Ya, pada hari itu ada sekelompok orang yang mukanya senang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan mereka melihat kepada Tuhan mereka. Artinya bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga bagi orang-orang mukmin, ya. Fayarawnahu bil absari bighairi kaifin. Nah, mereka akan melihat dengan mata mereka, dengan pandangan mereka bighairi kaif, tanpa ada kaif, dengan caranya gimana nanti itu urusannya yang belakangan nanti. Ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yuhjabu anhul kafirun, sementara orang-orang kafir akan disingkap atau apa, dibatas, ditutup, ya, dikasih penghalang untuk bisa melihat Allah, ziyadatan lahum fil hasrati wan nadamah, sebagai bentuk tambahan penyesalan, ya, bagi mereka orang-orang kafir tersebut atas apa yang mereka lakukan di atas dunia ini. Oke. Nah, ini kita baru masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai ain, ya, penyakit ain. Hal isobatul aini hakun. Apakah apa namanya, mata ini bisa memberikan pengaruh buruk kepada orang lain? Jadi apakah benar ada yang namanya ain itu? Nah, beliau katakan, "Na'am, ada, benar." Gitu ya. Memang ada yang namanya ain itu. Wa dzalika li anna ba'dhan nufusi min sya'niha wa khawasiha annaha idza nazarat ila syai'in nazara istihsanin wa ta'ajjubin yusabul manzuru ilaihi wa yalhaquhu ad-darar. Ya, karena sebagian manusia, sebagian jiwa ini punya keistimewaan, punya kekhususan. Apabila dia melihat kepada sesuatu yang baik, ya, dengan pandangan dia menganggap baik sesuatu yang dia lihat, atau mungkin takjub terhadap apa yang dia lihat, maka seketika orang yang dilihat itu akan mendapatkan mudarat, ya, akan mendapatkan mudarat. Ini intinya seperti itu yang ain itu, ya. Jadi ketika memandang orang lain dengan pandangan istihsan wa ta'ajub, ya, menganggap baik itu, lalu kemudian eh, takjub dengan hal itu, ada potensi orang yang dilihat akan menjumpai mudarat di situ. Tapi apakah ini berlaku untuk semua? Tentu tidak, ya. Lakinna, akan tetapi, hadhihin nufusa, yang semacam ini, jiwa-jiwa semacam ini, manusia yang seperti ini, qalilatun jiddan, sedikit sekali jumlahnya. Jadi hanya sedikit sekali. Tapi kita tidak mengungkiri kalau itu ada, gitu ya. Tapi tidak perlu berlebihan seperti itu. Nanti beliau akan sampaikan, falayan baghil insan, ya, ayyashghala afkarahu bidzalika. Nah, kita nggak perlu terlalu menyibukkan diri memikirkan hal-hal yang sedemikian itu. Artinya kita menganggap itu, meyakini itu ada, memang benar. Ada orang tertentu yang kalau dia melihat seseorang dengan pandangan istihsan wa ta'ajub, itu membuat orang yang dilihat itu menjadi apa namanya, terkena ain lah, ibaratnya seperti itu. Kita meyakini itu, tapi beliau katakan itu hanya sedikit saja berlaku, dan memang itu ada, memang, ya, dan kita nggak perlu menyibukkan diri untuk memikirkan hal tersebut. Wa yansibu aktsara ma yusabu bihi ila isabatil ain, dan kita juga jangan
apa namanya, sedikit-sedikit menisbahkan ya, apa namanya, segala sesuatu itu kalau terjadi yang mungkin mirip ya, ada mudarat tiba-tiba sama orang, oh ini ain nih, oh ini ain nih gitu ya. Nah, atau ilah sihir, atau ini karena sihirnya, atau segala macam ini. Nah, maka jangan lakukan hal seperti itu juga. Intinya apa? Kita meyakini ada ya, tapi itu hanya berlaku sedikit saja, jarang terjadi. Jadi nggak perlu terlalu menyibukkan diri untuk memikirkan hal tersebut, dan tidak perlu sampai segala sesuatu yang kita lihat itu seolah-olah itu adalah ain semua, kita tuh sihir semua ya, kama yaf'aluhu katsirun minan nisa'i li'anna dzalika taisyun wa khiffah ya, sebagaimana dilakukan oleh banyak perempuan, karena itu termasuk dalam hal yang bodoh ya, termasuk kebodohan dan hal yang samar seperti itu. Intinya adalah kita tetap meyakini bahwasanya apa namanya, menjaga diri boleh gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan seolah-olah itu terjadi setiap saat dan kepada setiap orang seperti itu. Kemudian kaifatu asirul ainu, bagaimana mata ain bisa memberi asar, memberi sesuatu kepada yang lain. Ma'akauniha, sementara mata itu adalah anggota tubuh al-tafu ajzail insan, ya, anggota tubuh yang paling halus, yang paling lembut, gitu ya. Nah, wa ada mitisaliha, bahkan mata itu nggak bisa bersentuhan bil manzuri ilaihi, langsung dengan apa yang dilihatnya. Ya, beda dengan tangan yang bisa bersentuhan langsung, ya bisa memberi mudarat, masih masuk akal ibaratnya seperti itu ya. Kita megang orang, tiba-tiba orangnya itu penyakit kulit, bisa karena nular, bisa masuk akal. Kalau mata itu kan sudah bagian yang lembut dan nggak menyentuh sesuatu yang dilihat juga gitu ya. Tapi kok bisa memberikan pengaruh gitu ya. Wa adami khuruji syai'in min hayatasilu bihi. Bahkan nggak ada yang keluar untuk menyentuhnya. Ibaratnya nggak ada tiba-tiba dari mata ini keluar sesuatu bisa menyentuh apa namanya, yang dilihat itu kan nggak ada gitu ya. Memang hanya pandangan saja. Oke. Kemudian beliau jawab, bagaimana kok bisa terjadi hal seperti itu? Lama ni ayyakuna li syai'il latifi ta'thirun qawiyyun. Ya, tidak ada menutup kemungkinan, ya, tidak ada penghalang, tidak ada yang mustahil kalau sesuatu yang lembut itu pun dapat memberikan pengaruh yang kuat, ya, walau ishtaratu fit ta'thiril ittisal, dan pengaruh itu nggak mempersyaratkan harus adanya sentuhan atau pertemuan ya. Fa inna nara ba'dhan nas, kita bisa melihat sebagai manusia, min ashabil hayati wal iqtidar, idza nadhara ila ahadin nadhara mughdabin. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang melihat kepada orang lain dalam pandangan marah, dia marah sama orang gitu ya. Dia marah sama orang, kemudian dia pandangi, dia melotot kepada orang tersebut gitu ya. Rubbama ya'taril manzura ilaihi. Nah, terkadang ya yang dilihat, orang-orang yang dilihat tadi, yang menyebabkan orang yang melihat marah itu, dia bisa merasakan ad-dahsyat wal irtibak, ya, bisa tiba-tiba merasakan kebingungan atau bisa merasakan sesuatu. Ibaratnya kadang kalau kita lagi diperhatikan orang, kita kan punya perasaan, oh saya lagi diawasi seperti itu ya. Nah, itu kan hal yang mungkin terjadi seperti itu. Maka apakah mata itu menyentuh kita baru kita merasakan, oh ada yang melihat kita, kan enggak. Nah, artinya bisa saja ya, tanpa ada sentuhan pun kita diberi pengaruh oleh mata yang memandang kita. Artinya kita merasakan sesuatu dari sebab mata yang memandang buruk kepada kita. Ya, waqad yufdi bihi al-amru ilal halak. Bahkan terkadang pandangan-pandangan buruk kepada orang itu bisa langsung menyebabkan orang yang dilihat itu meninggal dunia bahkan ya. Ma'annahu lam yatasallat alaihi fi zahiril hissi. Sementara tidak pernah ada sentuhan langsung atau apa sesuatu yang menghubungkan antara mata dengan sesuatu yang dilihat itu ya. Wal hasala bainal mu'athiri wal muta'athiri ittisalun wa massun, ya, tidak ada yang semacam itu, tidak ada ittisal, tidak ada sentuhan, tidak ada apa namanya, massun ya, sentuhan atau hubungan, tidak ada kait antara keduanya. Wal magnetis, bagaimana magnet, ya, magnet ya jazibul hadida, bisa menarik besi ya, ma'ada mitisolihi, sementara nggak tersentuh. Ya, apakah magnet itu harus disentuhkan dulu ke besi baru bisa menarik besi? Kan enggak. Dari jauh saja kita letakkan magnet itu, bisa jadi besi tertarik langsung seperti itu. Nah, itu hal seperti itu mungkin saja. Nggak ketemu bukan berarti nggak bisa memberi pengaruh. Ya, kita taruh dari jauh bisa saja besi itu berangkat. Begitupun ketika kita melihat manusia, meskipun nggak bersentuhan langsung, atau kita melihat diam-diam dari jauh, bisa saja yang dilihat itu terkena pengaruh daripada apa yang kita lihat tersebut ya. Nah, wa adami khuruji syai'in minhu yujibu sudurat ta'assuri, dan tidak ada juga yang keluar dari magnet maupun dari mata kita itu yang bisa memberikan pengaruh kepada sesuatu yang dilihat. Balil umur latifatu a'zamu atharan. Bahkan sesuatu yang lembut ini sebenarnya lebih mudah untuk memberikan pengaruh gitu ya. Minal umur katsifah, dibandingkan hal yang jelas nyata seperti tangan gitu. Jadi mata ini lebih bisa beri pengaruh ke orang ketimbang tangan yang bisa langsung nyentuh gitu, seperti itu. Final umur al mata inna mata minal iradah wan niyah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang sifatnya
jasimah, yang punya jisim gitu ya, itu semuanya muncul karena sebab ada iradah, kehendak dan niat tertentu kepada orang. Jadi kalau niatnya baik pasti akan menjadi baik, kalau niatnya buruk akan menjadi buruk. Wahuma minal umuril ma'nawiyah, dan kita nggak bisa melihat yang namanya iradah maupun niat seseorang. Kita nggak pernah tahu, sehingga termasuk dalam kriteria perkara yang ma'nawi. Fala yustaghrabu hina idzin, maka kita tidak perlu merasa asing dengan hal semacam itu, antu asiral ain, bahwa ain ya mata bisa memberikan pengaruh ya kepada sesuatu al-manzur ilaih yang dilihat, ma'ala tafatiha, sementara mata itu termasuk sesuatu yang sangat lembut, wa ada mitisaliha bihi, dan mata nggak menyentuh langsung sesuatu yang dilihat, wa ada min khuruji syai'in minha, dan tidak ada sesuatu yang keluar yang bisa menyentuh yang dilihat itu, tapi bisa tetap memberikan pengaruh. Ya, jadi intinya tadi logikanya adalah magnet. Magnet itu apakah bisa beri pengaruh? Bisa tertarik besi itu kalau sudah nempel, atau dari jauh pun sudah bisa tertarik. Dari jauh sudah bisa tertarik, artinya nggak perlu nempel, nggak perlu ada penghubung yang bisa menarik, ya nggak perlu ada tali yang diikatkan, bisa langsung menarik. Nah, begitupun dengan halnya mata. Jadi sesuatu seperti magnet saja bisa memberikan pengaruh kepada benda lain tanpa menempel, tanpa mengaitkannya dengan sesuatu, begitupun dengan mata. Jadi nggak perlu aneh dengan hal seperti itu. Ya, oke. Ini selesai permasalahan kedua mengenai ain. Kita masuk ke permasalahan berikutnya mengenai umat terbaik. Ya, man afdalul umami jami'an ba'dal anbiya alaihi salam. Siapa sebaik-baik umat ya setelah para nabi? Tentu yang paling kelompok paling utama adalah para nabi. Nah, setelahnya siapa? Afdalul umami jami'an ba'dal anbiya, ya sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kelompok pengikut setelah para nabi adalah al ummatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad. Wa afdaluha, dan sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah as-sahabatu al-kiram, ya para sahabat Nabi SAW. Wahumul ladina, dan mereka itu para sahabat Nabi alladzina ijtama'u, mereka berkumpul bin nabiyina alaihi salatu wassalam, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nural ladzi unzila alaihi, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa afdaluhumul khulafaul arba'ah, dan sebaik-baik daripada sahabat adalah para khulafaur rasyidin yang empat. Gitu. Jadi sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah para sahabat, sebaik-baiknya sahabat adalah al khulafaul arba'ah atau al khulafaur rasyidun, ya para khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, kemudian masuk ke perkara pembahasan berikutnya mengenai Isra dan Mi'raj. Nah, ini kebetulan kita apa namanya sudah di pertengahan menjelang akhir bulan Rajab, yang biasanya kita eh, apa namanya banyak membahas mengenai Isra dan Mi'raj di sini, dan kebetulan kita juga membahas mengenai Isra dan Mi'raj ya di akhir penutup bab ini. Mal Isra wa mal Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya? Al Isra, yang dimaksud dengan Al Isra huwa sayrun Nabi, ya perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad SAW, min Masjidi Makkah ila Masjidil Aqsa fil Qudsi fi lailatin. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, masjid di Makkah, ke Masjidil Aqsa fil Quds, yang terletak di Quds, ya Yerusalem, Palestina, fi lailatin, dalam satu malam. Nah, jadi perjalanan dari Makkah ke Palestina itu dalam satu malam dilakukan, disebut dengan Isra. Ya, wa hadza tsabitun min nasil Qur'anil Karim. Dan ini jelas nasnya ditetapkan oleh Al-Qur'an langsung. Wal mi'raju, sementara mi'raj huwa su'uduhu tilkal lailah, naiknya Nabi Muhammad SAW pada malam itu, minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, ila samawati, ke langit yang penghujung langit, ya wajib ma'uhu bil mala'il a'la, dan kemudian Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para penghuni langit, tasyrifan lahum, sebagai bentuk untuk memberikan apa namanya kemuliaan kepada mereka, bihi, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, wa ikraman lahu, sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun untuk Mi'raj, qad sabata dzalika bil ahaditsis sahihah, ya yang menerangkan mengenai Mi'raj adalah hadis-hadis sahih. Jadi kalau Isra itu langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi kalau Mi'raj itu melalui hadis yang sahih. Wa hadza amrun mumkinun akhbara bihi shadiqu. Dan ini adalah perkara yang mungkin saja terjadi. Jadi dalam satu malam ada perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling ujung, gitu ya, Sidratul Muntaha, gitu ya. Apakah itu mungkin? Hadza amrun mungkin. Ini perkara yang mungkin. Akhbara bihi shadiqu, dan telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya orang yang jujur. Fayajibu hamluhu ala dhahrihi, maka kita wajib untuk membawakannya, membayangkannya itu memang kenyataan terjadi, bukan hanya
bayangan-bayangan maknawi, tapi memang terjadi yang seperti itu, ya, ala zahirihi. Wala yastaghrabu mimman sayyara tayra. Dan ini bukan sesuatu hal yang asing bagi Allah Subhanahu wa taala yang biasa atau bisa untuk apa namanya memperjalankan burung di atas udara. Ya, Allah kan bisa membuat burung terbang. Maka tentu hal yang biasa ketika Allah tiba-tiba membuat Nabi Muhammad dari satu malam itu dari Makkah ke Al-Quds seperti itu. Maka hal tersebut nggak aneh gitu. Kalau kita bisa meyakini, makanya kita penting berpikir, wah ternyata luar biasa Allah itu bisa menerbangkan burung. Maka apalagi manusia, ya Allah tentu bisa juga seperti itu. Wa ja'alal kawakiba taqta'u biharakatiha, dan Allah juga bisa membuat bintang-bintang itu berhenti, ya, bintang-bintang berhenti fi daqiqatin fi daqiqatin masafatan la yaqta'uhan nasu fi mi'ati amin, ya. Allah bisa membuat bintang itu apa namanya istilahnya ini, bahasanya begini. Allah bisa membuat bintang menempuh jarak tertentu, ya, ber apa namanya berkilometer-kilometer yang jaraknya bahkan sampai ratusan tahun, yang itu bahkan nggak bisa dilalui oleh manusia. Itu artinya apa? Allah ingin menunjukkan kepada kita begini: burung itu terbang bukan karena zatnya, tapi karena Allah yang membuat mengizinkan burung itu bisa terbang. Artinya Allah bisa membuat sesuatu menjadi terbang. Nah, yang kedua, Allah bisa membuat sesuatu itu bisa berjalan lebih cepat atau bisa melintasi orbit lebih cepat dari yang seharusnya. Bintang bergerak cepat bukan karena bintangnya, tapi Allah yang mengizinkan hal tersebut. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah bisa melakukan dua hal tersebut, membuat sesuatu itu terbang, bisa membuat sesuatu itu berjalan cepat, ya, daripada kebiasaan manusia, maka hal tersebut menjadi masuk akal ketika kita bandingkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, gitu. Nah, ibaratnya beliau ingin memberikan contoh seperti itu, ya, ayyarfa ila samai fi sa'atin ya habibahu, ketika itu maka tidak menjadi aneh, ya, ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat, ya, ke langit seperti itu, ya, wa fahuwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu berkuasa, wa bi kulli syai'in khabir, ya, Allah maha bijaksana, atau dalam hal ini bisa teliti terhadap segala sesuatu. Oke, kita masuk ke permasalahan permasalahan berikutnya. Nah, ini mengenai doa, ya. Hal yanfa'u, apakah bermanfaat ad-du'a da'i, ya, doa dari seorang yang berdoa, awil mad'ulah, ya, atau bisakah bermanfaat untuk orang yang didoakan. Wa hal yasilu thawabu shadaqatil hayyi ilal mayyiti idza ahda lahu dzalika, dan apakah ketika misalkan seseorang itu bersedekah dan dia masih hidup, kemudian dia niatkan untuk orang yang sudah mati, akan sampai hadiah pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal dunia? Beliau jawab, inna shadaqata amrun marghubun fihi. Pertama, sedekah itu termasuk hal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a wa tadarru'u ila Allah taala matlubun. Nah, kemudian berdoa dan merendahkan diri berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang dianjurkan untuk manusia. Wakilahuma, dan sedekah maupun doa tersebut. Artinya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu apakah punya manfaat untuk orang yang meninggal dunia? Kita bersedekah niatnya untuk orang yang meninggal dunia apakah sampai? Nah, ini maksudnya di sini. Kilahuma nafiun, keduanya bisa memberikan manfaat indahu di sisi Allah Taala, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lil hayy wal mayyit, untuk orang hidup begitu pun dengan orang yang mati. Ya, jadi yang memberi manfaat sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Indahu. Ya, ingat, yang memberi manfaat Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah bisa memberi manfaat untuk orang yang hidup dan beri yang orang yang telah meninggal dunia? Bisa. Gitu. Jadi kalau kita berpikir saya baca Quran untuk orang yang sudah meninggal, apakah bisa sampai? Ya, kalau kita menganggap diri kita yang apa namanya yang memberikan manfaat, ya nggak akan bisa. Kenapa? Kita lemah. Tapi kalau kita berpikir Allah yang memberikan manfaatnya, tentu saja Allah pasti bisa untuk memberikan manfaat untuk yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya pembahasan lainnya, hal ni'amul jannati rohaniyun am jismaniyun, ya. Perkara mengenai nikmat surga itu sifatnya rohani saja yang merasakan atau jasmani juga merasakan. Ya, wa kadzalika adzabun nar. Begitupun dengan perkara mengenai azab neraka, ya. Kaifa huwa? Bagaimana konsepnya, ya? Wa hal humada imani? Apakah nikmat dan azab ini sifatnya adalah kekal, ya? Au yanqati'a, atau hanya sementara, ya, yang qati'an, hanya sementara sifatnya. Nah, beliau katakan innal jannata tashtamilu ala na'imain. Surga itu mencakup dua nikmat, ar-ruhaniyyi wal jismani, ya. Nikmat jasmani dan nikmat rohani semuanya dalam surga. Jadi yang merasakan nikmat nanti di akhirat itu bukan hanya rohani tapi juga jasmani juga. Farruhaniyu, nah, adapun nikmat rohani di taladzuzir roh, ya, untuk memberikan kelezatan kenikmatan kepada ruh kita, ya, seperti at-tasbih, ya,
wal ibadah wa riyatillahi ta'ala wa ilamihi biridhahu anhum. Nah, ini bentuk kenikmatan-kenikmatan rohani yang bisa kita rasakan. Kita bisa bertasbih nanti di akhirat. Kita bisa beribadah, bisa melihat Allah. Kita bisa mengetahui bahwasanya Allah ridho kepada kita. Nah, itu suatu nikmat-nikmat rohani. Ya, kita kan kalau apa namanya menduga-duga orang ini ridho nggak ya sama saya misalkan, atau Tuhan ridho nggak ya sama saya langsung saja gitu ya. Nah, kita kan masih ada prasangka-prasangka mungkin dia mungkin tidak. Tapi kalau kita benar-benar yakin, oh dia suka sama saya, dia senang sama saya, Allah sayang sama saya. Itu kan ada kesenangan dalam hati kita, ada kesenangan dalam rohani kita yang wah, nah, jadi senang kita seperti itu. Itu kenikmatan-kenikmatan rohani. Wal jismani, contoh kenikmatan jismani seperti ya literal susul jism untuk memberikan kenikmatan kepada tubuh kita ya, fisik kita. Kal akli seperti makan, wasyuri wa nikah ya, minum dan juga menikah. Wan naru tashtamilu 'alal azab ya. Kemudian neraka itu mencakup juga azab yang al jismani wal azab rohani. Jasmani dan rohani kita disiksa ya. Wan naim wal azabu fihi madaimun. Nah, nikmat dan azab kedua-duanya sifatnya kekal, la yanfati wa abadan, tidak akan terputus ya, artinya akan selalu disiksa. Wa wa ahluhuma, nah, ini ada sedikit kesalahan dalam penulisannya. Wa ahluhuma maksudnya ahlun nar wa ahlul jannah ya khaliduna fiha, mereka semua kekal di dalam surga maupun di neraka. Wa huma maujudatan lil an, dan surga dan neraka itu sudah ada sampai atau saat ini sudah ada. Jadi surga dan neraka bukan baru diciptakan kemudian, tapi saat ini sudah ada gitu ya. Berikutnya, hal ya bulughul wali darajatan nabi. Apakah wali itu bisa sampai kepada derajatnya seorang nabi? Wahal yasilu ila halatin tasqutu anhu takalifu indaha. Apakah bisa seorang wali itu sampai di posisi di mana dia tidak perlu menjalankan taklif-taklif lagi, tidak perlu untuk ibadah lagi, nggak perlu sholat lagi. Jadi, oh saya sudah wali, saya nggak perlu sholat. Apakah ada yang sedemikian itu? Nah, ini sekaligus untuk membantah orang-orang yang mengatakan konsep wali itu, wah dia kalau sudah wali nggak perlu sholat segala macam. Nah, di mana konsep wali sebenarnya yang kita yakini dan yang harus kita percayai, ya? La yablughu al-waliyu. Seorang wali itu tidak akan pernah sampai derajat nabiyin, nggak akan pernah sampai kepada derajat nabi. Artinya semulia-mulianya wali pasti di bawahnya nabi, nggak akan pernah sampai wali itu sederajat dengan nabi, itu nggak akan mungkin. Gitu ya. Maka jangan terlalu mengagungkan wali dilebihkan atau melebihi keagungan Nabi Muhammad SAW atau keagungan para para nabi. Tetap derajatnya para nabi itu di atas para para wali, meskipun semuanya adalah orang-orang mulia. Seperti itu ya, minal anbiya aslan wala yasilul abdu ma dama aqilan balighan ila haitsu yasqutu anhul amru wan nahyu. Dan seorang hamba ya, seorang makhluk itu nggak akan pernah selagi dia sudah berakal dan balik ya, sampai kapanpun nggak akan pernah gugur yang namanya kewajiban dan larangan. Makanya orang menyebut ilmu hakikat. Hakikat itu bisa sempurna kalau ada syariat. Hakikat tanpa syariat itu mustahil ya, percuma. Nggak ada orang yang wah saya sudah hakikat, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat ya, sudah boleh ini boleh itu, nggak perlu. Nggak ada yang seperti itu ya. Jadi hakikat itu pasti dihiasi dengan syariat juga. Jadi hiasan daripada syariat. Jadi tetap nggak ada istilah orang itu nggak wajib lagi sholat dan segala macam. Wa yubah lahu masya, dan dia boleh segala sesuatu, nggak ada yang seperti itu. Ya tetap seorang manusia setinggi apapun derajatnya, dia pasti tetap yang wajib, yang haram tetap haram. Ya mau dia menyebut dirinya hakikat segala macam, meskipun kita meyakini ada yang namanya hakikat itu. Ya, dan hakikat pasti berbanding lurus dengan syariat. Nggak ada orang yang hakikat tanpa syariat, itu nggak ada, mustahil. Ya, waman za'ama dzalika, siapa yang menyangka ada yang demikian itu, artinya ada orang yang sudah sampai derajat hakikat nggak perlu lagi sama syariat misalkan seperti itu. Nah, kafaroh itu orang yang sudah dianggap kafir. Ya, wa kadzalika yakfuru man za'ama anna li syariati batinan yukhalifu dhahiraha. Ada juga yang menganggap ya, dan ini dianggap kafir juga, orang yang menyangka bahwasanya dalam syariat itu ya ada sesuatu yang sifatnya batiniyah yang berbeda dengan yang zahiriyah yang biasa kita ketahui. Wal murad bil hakikat itu disebut dengan hakikat. Artinya tadi yang kita bahas tadi, ada wah, kenapa saya tidak sholat bukan karena apa-apa, tapi saya sudah sampai ke derajat tertentu. Ya, saya syariat batin ini bukan syariat zahir lagi, ya yang disebut dengan hakikat. Jadi nggak perlu saya sholat, nggak perlu zakat. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya, tetap mau sewali-walinya orang tetap wajib sholat, sewali-walinya orang tetap wajib zakat. Ya, fa awalan nususa, maka orang-orang yang seperti ini biasanya mentakwil, ya mengubah-ubah nas yang sudah qat'i, yang sifatnya sudah qat'i ya, sudah pasti, wa hamalaha, dan membawanya, mengarahkannya, menafsirkannya ala ghairi zawahiriha. Ya, berbeda dengan apa yang zahirnya, yang kewajibannya. Ya, kaman za'ama annal murada bil malaikah, nah, sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu sebenarnya nggak ada, tapi al-quwa al-aqliyah, yang ada itu adalah eh, kehendak akal yang ada. Jadi malaikat itu nggak pernah ada, yang ada adanya kehendak akal. Ini kan
tafsiran yang aneh-aneh ya. Wabi syayatin, syaitan tuh nggak ada, tapi yang ada adalah keraguan-raguan gitu. Jadi kita itu bukan terjebak kepada syaitan, tapi kepada keraguan-raguan. Nah, ini kan tafsiran-tafsiran yang tidak ada sumbernya, yang hanya asal-asalan saja untuk mengubah-ubah pondasi-pondasi syariat yang sudah kita yakini seperti itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dari yang semacam ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita mengakui ada yang namanya wali. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan konsep wali ya. Ala in auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ada yang namanya wali Allah. Tapi nggak kemudian orang kalau sudah disebut wali, udah nggak wajib sholat, nggak wajib zakat. Itu nggak ada yang sedemikian itu. Ya tetap konsepnya adalah yang namanya hakikat tetap berbanding lurus dengan syariat. Orang dengan syariat dulu, kemudian mencapai hakikat, bukan berarti meninggalkan syariat, tapi lebih bagus syariatnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mal mujtahidu, apa yang dimaksud dengan istilah mujtahid? Wa manil mujtahidu, dan siapakah para mujtahid alladzina istaqarra ra'yu ala tibaihim, yang mana sudah ditetapkan ya sebagai orang-orang yang bisa kita ikuti mereka ya. Al mujtahidu, yang disebut dengan mujtahid, wal muhitu bi mu'dhami qawaid syariati wa nasiha, adalah orang-orang yang menguasai, memahami mayoritas kaidah-kaidah syariat dan memahami nas-nas syariat ya. Al mumarisulaha bihaitsu iktasaba quwwatan yafhamu biha maqsud syari, yang bisa menggunakan kemampuan memahami nas tersebut ya untuk memperoleh pemahaman terhadap apa yang diinginkan ditujukan oleh syariat. Apa tujuan syariat sebenarnya? Nah, itu orang yang disebut dengan mujtahid. Wal mujtahiduna alladziina istaqarra ra'yu ala tiba'ihim wal akhdhi biqaulihim, dan para mujtahid yang bisa diikuti sederhananya seperti itu arbaatun, ada empat. Wahum Abu Hanifah An-Nu'man. Yang pertama Abu Hanifah An-Nu'man ya, Ibnu Sabit ya, An-Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Nama aslinya An-Nu'man bin Sabit, tapi gelarnya biasa kita sebut dengan Abu Hanifah kunyah. Kemudian wa Malik bin Anas ya, Imam Malik bin Anas. Wa Muhammad bin Idris ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah memberikan ridha kepada mereka semua. Ya, wa inna makhtaral ulama'u taqlidah haula'il arba'ah. Kenapa para ulama memilih empat orang ini untuk diikuti? Ya, duna ghairihim, tidak dengan yang lain. Memang kenapa dengan yang lain? Kenapa harus empat orang ini? Ya, mimman balagha darajatul ijtihad, ya, yang mana mereka menganggap juga empat orang ini saja yang sudah sampai ke derajat ijtihad. Kenapa? Likas rotimas tanbatuhu. Karena banyaknya masalah-masalah yang mereka hasilkan, mereka istinbatkan minal masaili, ya, bisa babi tafarruhihim, karena fokus mereka terhadap lidzalika, hal tersebut. Jadi mereka mengorbankan hidupnya untuk apa namanya, menghabiskan waktunya, umurnya untuk mempelajari Islam, memperdalam agama, mencari ilmu yang luar biasa, kemudian akhirnya membuat kaidah-kaidah syariat, lalu kemudian akhirnya setelah itu beristinbat dengan banyak hal di situ. Ya. Hatta nadarat al-qadaya allati lam yubayyinu hukmaha. Sampai bahkan saat kita tidak menemukan ada suatu masalah pasti sudah dibahas oleh para imam-imam yang empat tadi, gitu ya. Nah, alasan yang kedua, walinaqli madzahibihim ilaina bi tariqit tawatur. Karena madhab atau pandangan pendapat mereka itu dinukil kepada kita, ya, diriwayatkan dari masa ke masa itu secara mutawatir. Jadi kalau misalkan alasan pertama, mungkin saja ada selain daripada empat ini. Kita ketahui bahwasanya mazhab itu nggak cuma empat kesan. Ada mazhab lainnya, ya mazhab Imam Lais, ya mazhab A, B, C dan segala macamnya. Tapi yang sampai kepada kita hanya empat, ya sampai kepada kita hanya empat secara mutawatir. Yang lain mungkin sudah habis masanya, sudah habis generasinya, sudah tidak ada lagi penerusnya, ya sudah wafat orang terakhir yang mengetahuinya, atau sudah tidak ada lagi catatan atau buku-buku yang membahas mengenai apa yang difatwakan atau apa yang dibahas, yang dikonsepkan oleh para imam-imam mereka. Nah, ini dua alasan. Jadi alasan pertama dan alasan yang kedua. Seperti itu. Ya, fayan bagi taklidu wahidin. Maka karena dua alasan ini kita mesti mengikut kepada salah satu minhum dari mereka. Illa lid darurati, kecuali dalam kondisi darurat. Jadi konsep asalnya kita harus mengikut kepada salah satu yang empat ini. Ya, kecuali dalam kondisi darurat, seperti ada kondisi di mana kita nggak bisa melakukan atau mengamalkan mazhab tertentu, maka fa'illa farubama adda ila talfiqin. Kalau kita nggak melakukan hal yang demikian, artinya tidak bermulazamah kepada satu madhab, maka ada potensi kita akan terbawa ke arah talfiq, yakhruju an sawa'it tariq, yang mana metode talfik ini adalah sesuatu yang keluar dari jalan yang lurus. Apa itu talfik? Mencampur-campurkan madhab. Satu ini, satu itu, satu ini, satu itu. Sehingga kacau balau agama. Nah, itu semua termasuk sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama ini. Oke, kemudian tentu menjadi persoalan bagi kita, ya, di makhtalafa al-mujtahidun. Kenapa para mujtahid itu bisa berbeda pendapat fi ba'dil masail terhadap beberapa permasalahan, ya? Jawabannya innal mujtahidina, para mujtahid itu lam yakhtalifu fi usulidin. Pertama kita harus pahami
perbedaan pendapat mereka itu bukan permasalahan pokok-pokok agama, usul agama bukan. Wala fi ummahati furu'ihi aslan, dan bahkan bukan pada pokok-pokok atau pusat daripada permasalahan furu. Jadi ada permasalahan usul, ada permasalahan furu. Permasalahan usul 100% nggak mungkin berbeda pendapat. Permasalahan furu yang ummahat, yang pokoknya pun itu nggak ada perbedaan pendapat. Yang perbedaan pendapat itu kan yang furu, yang bawah-bawahnya juga, itu bukan ummahatnya juga. Ya, kenapa? Li subuti habit dalatil qati'ati, yang qat'iyati. Karena hal-hal yang tadi tidak mungkin perbedaan pendapat itu sudah tetap melalui dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Jadi nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Wa inna makhtalafu, hanya saja mereka berbeda pendapat fi ba'dil masailil far'iyati, ya, pada sebagian permasalahan furu li adami subuti nasin qat'iyyin, karena tidak ada nas yang qat'i yang tetap. Artinya masing-masing punya nas-nas yang zonni, yang kalau zonni berarti bisa benar bisa salah, ya namanya juga zonni. Ya, tapi ada potensi benarnya lebih besar karena zonni. Pihak. Idul juz'iyatu la yatayassaru hasruha, dan masalah-masalah yang juz'iyat, masalah-masalah tadi furu'iyah tadi yang bukan ummahatul furu' juga, tapi yang memang furu'nya furu', ibaratnya seperti itu. Nggak mudah untuk menghimpunnya gitu ya. Artinya akan terus ada setiap zaman, akan ada masalah baru muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Jadi nggak mungkin dikumpulkan semua masalah diselesaikan oleh seorang imam Nuhat sekaligus saat itu, nggak mungkin. Nah, pasti akan ada lagi muncul perbedaan lagi. Wal ikhtilafu fiha sahlun, dan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang demikian itu adalah sesuatu yang mudah sekali nanti terjadi. Fakulun minhum, ya, dan setiap seorang daripada mereka para ulama mujtahid yang empat tadi, ya, badala wus'ahu, mereka mengorbankan seluruh daya dan upaya mereka, mereka mengusahakan seluruh yang bisa mereka lakukan, kekuatan mereka, fistikhraji hukmiha, untuk mengeluarkan hukum, ya, menetapkan hukum minal kitab wa sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah, bihasabi ma dhaharalah, sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Faman asaba minhum falahu ajrani, dan kalau seandainya mereka benar, maka mereka akan dapat dua pahala. Waman akhta'a minhum falahu ajrun, maka yang salah akan dapat satu pahala. Lisaihi fi idharis shawab, karena dia sudah berusaha untuk menunjukkan, menampilkan, ya, memperlihatkan kebenaran, ya, biqadri wus'ihi, sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi konsep mujtahid kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu, itu bukan berarti semua orang bisa berijtihad, enggak. Ya, ada syarat-syaratnya, dan para orang-orang yang mendapatkan pahala minimal satu kalaupun salah, itu dia sudah mengeluarkan daya upaya yang dia bisa, segala kemampuan sudah dia kerahkan untuk bisa mendapati hukum, tapi memang belum ketemu yang benar di ilmu Allah, seperti itu. Ya, waktilaful a'immah, dan perbedaan pendapat para ulama, para imam, rahmatun lil ummah, sebenarnya merupakan rahmat juga nanti bagi umat Islam, gitu ya, bagi umat. Kenapa? Li'annahu ikhtilafun fi umurin fariyatin, karena perbedaannya perbedaan dalam permasalahan furu', wal ikhtilafu fiha yujibul yusr, dan perbedaan dalam permasalahan furu' nanti hanya akan memudahkan, nanti pada akhirnya akan memudahkan, mewajibkan, akan memudahkan ala nasi, untuk manusia. Wa adami wuqu'ihim fil haraji wal bas, sehingga manusia tidak terletak, tidak melakukan sesuatu yang sulit. Artinya apa? Kalau nanti seseorang itu kesulitan dalam menjalankan madhab tertentu, karena ada perbedaan pendapat yang lain, dia bisa mengamalkan pendapat yang lain karena sebab tadi ada uzur. Ingat ya, tidak asal pindah-pindah, itu namanya taufik. Tapi kalau ada uzur, maka ada sebab yang membuat dia harus mengamalkan madhab yang lain. Faidaturul insanu, apabila manusia dalam keadaan darurat, amila bima huwal aisar. Dia bisa melakukan apa yang paling mudah dari pendapat-pendapat yang ada. Wa illa, jika tidak dalam keadaan yang demikian, faya malu bima huwal ahwatu, ya, awil ahra wal adhar. Maka dia bisa mengamalkan sesuatu yang sifatnya lebih aman atau lebih kuat, ya, dan lebih jelas, ya, lebih pendapat yang lebih aman, seperti itu. Oke, terus kemudian pembahasan berikutnya, dan ini juga pembahasan yang menjelang akhir, ya. Ma'asyaratus sa'ah, apa tanda-tanda hari kiamat? Nah, kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Asyaratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat, maksudnya al-alamatud dalatu ala qurbi qiyamiha jiddan. Ya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat, ya. Umurun, ada banyak sekali. Minha, diantaranya ad-dajjal, yaitu turunnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Wa huwa rajulun ahwar, seorang laki-laki yang buta satu matanya, yakhruju fi khifatin minad dini wa idbarin minal ilmi, yang nanti akan keluar, akan muncul, ya, ketika agama ini sudah samar, atau ilmu sudah tidak di apa namanya dipakai lagi, ya, ilmu sudah tidak ada lagi. Nah, artinya sudah zaman-zaman hancur-hancurnya, gitu ya. Wayat da'il uluhiyah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Wayud hiru ba'dul ajaib, dia bisa memperlihatkan sebagian perkara-perkara yang ajaib, ya, perkara-perkara yang aneh, ya.
wa yatba'uhu man kana dha'ifal iman wal yakin. Dan dia nanti akan diikuti oleh orang-orang yang lemah keimanan dan keyakinannya. Ya. Wa minha, dan di antara tanda kiamat juga luhurud dabbati minal ardi. Munculnya dabbah, seekor hewan melata, minal ardi, ya, dari suatu tempat di bumi, tu'allimun nasa fi wujuhihim, yang akan memberikan tanda di muka-muka manusia, di wajah-wajah manusia. Faman kana mu'minan, maka siapa yang beriman, ja'alat lahu alamatan, maka dabbah ini akan memberikan tanda yu'rafu biha annahu mu'minun, yang mana dengan tanda tersebut dapat diketahui orang tersebut adalah orang yang beriman. Waman kana kafiran, tapi orang kafir, ja'alat lahu alamatan, maka akan diberikan tanda yu'rafu biha annahu kafirun, yang bisa orang tahu dari tanda tersebut adalah dia adalah orang kafir. Ya, wa tukallimun nasa bi aqwalihim, dan nantinya mereka akan memberitahu kepada seluruh manusia, ya, tentang bagaimana keadaan mereka. Maksudnya adalah tanda-tanda tadi, ya, yang berbicara kepada manusia. Kita nggak perlu bertanya kamu mukmin apa kafir, nggak, dari tanda tersebut. Jadi tandanya yang berbicara nanti kepada manusia, ya, mengenai kondisi keadaan orang tersebut. Waminha, di antara tanda-tanda kiamat juga tulu usyamsi minal maghrib, terbitnya matahari dari arah barat, ya, yauman minal ayyam, ya, pada suatu hari. Wayan saddu hina idzin babu taubah. Nah, ketika itu maka pintu taubat telah ditutup, tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Wala yuqbalu min ahadin, tidak diterima lagi amalan atau ampunan dari seorang pun. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat juga khuruju Ya'juj wa Ma'juj, ya. Munculnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Wahum jilun minan nas, ya, sekelompok manusia, aksarul fasadah, sering melakukan kerusakan fil ardi, di atas muka bumi, fi zamanil ghabir, pada masa lalu. Jadi ada sekelompok manusia yang sering melakukan kerusakan di masa lalu. Walamma wasala ila nahiyatihim Dzulqarnain, ketika ada apa namanya, sampai kepada daerah yang ditempati, ditinggali oleh Raja Zulkarnain, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ini, ya, syaka minhum jiranuhum, tetangga-tetangga mereka, tetangga-tetangga Raja Zulkarnain itu mengadu kepada Zulkarnain, lalu kemudian mengadu bahwasannya ada kelompok-kelompok orang yang sering melakukan kerusakan. Ya, farasa lihalihim wa kana al-muwassilu bainahum madikun baina jabalaini. Maka mendengar keluhan tersebut, Zulkarnain menjadi iba, ya, menjadi lihalihim, terhadap apa yang mereka rasakan. Nah, kebetulan wakan al-muwasilu bainahum madikun baina jabalaini. Ya, di antara mereka itu saat itu tinggal di tempat atau berada di tempat yang tempat sempit, ya, lorong di antara dua gunung. Maka seketika itu Zulkarnain berpikir untuk bana fihi dan membangun batas atau tembok, ya, membangun tembok alian yang tinggi sekali, jiddan, min hadidin, terbuat dari besi. Wa afragha alaihi rasasal mudab fasara dan apa namanya, yang hal demikian itu membuat kondisinya penghalang tersebut menjadi sangat licin dan tidak bisa untuk didaki, ya, fasara dan maka hal tersebut akan menutup, mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dalam tempat tersebut. Jadi tempat di antara dua gunung, lalu kemudian dikepung oleh dua tembok tinggi, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi nggak bisa keluar, ya. Kemudian fasarasat dan muhkaman amlasa la yatasaru takbuhu wala su'udu alaihi, yang mana hal tersebut, apa namanya, tembok tersebut sangat kuat, ya, dan tidak bisa dilewati begitu mudahnya. Faidah hana awanu khurujihim, ketika sudah sampai pada masa tertentu, yang mana saatnya mereka keluar nanti, infatahasaddu bisa babin minal asbab. Secara tiba-tiba tanpa dengan sebab tertentu, nanti tembok tersebut akan rubuh dan mereka akan keluar di sana. Fayantashiruna fil ar, maka Ya'juj dan Ma'juj ini akan bertebaran di atas muka bumi. Wayak suruh fasaduhum, dan mereka akan melakukan kerusakan lagi, sering-sering melakukan kerusakan, fituliha wal arad, ya. Fayul jauh ila maulahum, maka nantinya, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi raf'i syarhim, untuk mengangkat keburukan-keburukan mereka, wa dhararihim, dan mudarat yang mereka buat, fayuhlikuhum wa yaqdi bimahwi atharihim, dan nanti Allah akan menghancurkan mereka, ya, dan menghilangkan jejak dan bekas mereka. Wa minha, di antara tanda kiamat juga adalah nuzul Isa alaihissalam, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam nanti di akhir zaman. Wadzalika hinama taksuru fil muslimin al fitan, ketika saat itu di kalangan kelompok kaum muslimin sudah banyak bertebaran fitnah. Wa tatawala alaihimul mihan, dan sudah banyak juga cobaan dan ujian yang menimpa kaum muslimin.
Fayatawalla umur hadhil ummah, maka ketika itu Nabi Isa akan turun, ya akan muncul sebagai orang yang akan memegang kendali terhadap urusan-urusan umat Islam. Ya, wa yakshifu anhum kulla mulimatin, dan Nabi Isa akan menghilangkan semua bahaya yang ada saat itu. Wa yaqtulud dajjal, dan akan membunuh dajjal, wa yukhallisun nasa minal ahwa'i wal ahwal. Dan nantinya apa namanya Nabi Isa akan menyelamatkan manusia dari segala mara bahaya yang timbul yang muncul saat itu. Kemudian pembahasan terakhir, ya, manis sa'id. Siapa sih yang disebut dengan orang yang beruntung atau orang yang selamat itu, orang yang bahagia itu? Ya, as-sa'idu, yang disebut dengan as-sa'id, ya, wal mu'minus salihu, orang mukmin yang salih, al-qaimu bi huquqil haqqi wa huquqil khalqi, yang mendirikan, menegakkan haknya Allah dan haknya makhluk, haknya manusia. Ya, al-muttabi'u li syariati zahiran wa batinan, yang mengikuti syariat, mengerjakan syariat secara zahir dan secara batin. Al-mu'ridu an zakharifi hadhihi dar. Ya, orang yang berpaling dari kemewahan-kemewahan dunia. Fahuwa sahibus sa'adati, dan orang tersebutlah orang-orang yang akan selamat, ya, wa man lahul husna wa ziyadah, dan akan mendapatkan banyak kebaikan serta tambahan nikmat lainnya. Dan inilah yang kita coba untuk incar, ya, menjadi orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang selamat nantinya di akhirat, gitu ya, di dunia dan di akhirat. Ya, dengan cara apa? Al-mu'min, menjadi orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. As-salihu, menjadi orang yang salih. Ya, kemudian al-qaimu bi huquqil haqqi wa huquqil khalqi, menjalankan haknya Allah dan haknya manusia. Al-mutabi'u li syariati zahir wa batin, mengerjakan syariat secara zahir dan secara batin. Ya, dan al-mu'rid an zakhari fi hadhihi dar, dan berpaling dari kemewahan-kemewahan duniawi. Maka insya Allah dengan melakukan semua ini, kita bisa menjadi termasuk golongan orang yang as-sa'id, yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan nantinya. Ya, termasuk dalam kriteria sahibus sa'adah. Ya, yang nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dan tambahan-tambahan nikmat kepada orang-orang tersebut, dan semoga kita termasuk dalam kriteria orang-orang tersebut. Ya, nas'aluhu subhanahu ayyuwaffiqana lidzalika. Semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang sa'id tersebut, wa yaj'alana, dan menjadikan kita minas salikina fi ahsanil masalik, orang-orang yang menempuh jalan terbaik. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala asyrafi anbiya'ihi azkat tahiyyat. Ya, dan segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya lah akan sempurna segala kebaikan dan segala kehormatan atas para atas mulianya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, maka dengan demikian ya berakhir sudah pembacaan dan penjelasan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, yang ditulis oleh Syekh Thahir bin Shahih Al-Jazairi, yang sudah kita bahas dalam beberapa bulan lamanya. Semoga ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk kemudian melangkah ke pembelajaran-pembelajaran berikutnya, memahami lebih banyak mengenai akidah Islam, ya, mengenai ilmu tauhid dan ilmu kalam yang sudah kita bahas sedikit demi sedikit dalam ini sebagai dasarnya. Jadi ini kita akan lanjutkan nantinya pada pembahasan-pembahasan dari kitab lainnya. Kita tutup majelis kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Semoga bisa diamalkan, bisa dimanfaatkan. Jika terdapat kesalahan, maka mohon dimaafkan, diridhoi. Semoga Allah menunjukkan kepada kita semua jalan menuju kebenaran, dan Allah selalu berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, golongan orang yang Islam, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan limpahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.